malam, berjumpa kembali untuk anak kami semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga kita senantiasa tetap sehat dan bersukacita untuk melanjutkan aktivitas kita setiap harinya. Kembali lagi bersama Bapak Ridwan Ginting dalam mata pelajaran IPA Terpadu. Materi kita dalam pertemuan ini yaitu wujud, sifat, dan massa jenis benda. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mengamati video pembelajaran tentang wujud, sifat, dan massa jenis zat, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep wujud zat beserta sifatnya dengan benar, serta menerapkan sikap rasa ingin tahu. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengelompokkan zat yang diamati di lingkungan sekitarnya dengan benar, serta menerapkan sikap rasa ingin tahu. Dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep massa jenis dan melihat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta menerapkan sikap rasa ingin tahu. Apakah itu materi? Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin dalam pikiran kita materi itu adalah hal yang terdapat di dalam buku, atau dengan kata lain sering kita lihat materi bab 1, materi bab 2, dan seterusnya. Tetapi pada pertemuan ini materi yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Nah, bagaimana dengan balon? Apakah balon dikatakan juga materi? Nah, contoh-contoh dari materi itu yaitu air atau kopi yang sudah kita masak. Ada juga api atau balon yang sedang dipompa, bumi, dan juga tumbuh-tumbuhan atau bunga serta hewan. Nah, ini semua merupakan contoh dari materi. Untuk mengetahui jumlah materi, maka kita harus mengetahui massa. Massa merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah materi. Massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi, massa suatu benda akan selalu tetap dimanapun berada. Sebaliknya, berat bendalah yang akan berubah-ubah tergantung tempatnya. Berat merupakan ukuran yang menyatakan besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh benda. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka berat benda akan berubah-ubah tergantung pada kedudukannya dari pusat bumi. Semakin mendekati kutub bumi, semakin besarlah gaya gravitasi bumi, sehingga berat benda juga akan semakin besar. Sebaliknya juga, semakin mendekati daerah khatulistiwa atau menjauhi pusat bumi, maka semakin kecillah gaya gravitasi bumi, sehingga berat benda juga akan semakin kecil. Klasifikasi atau pembagian zat dalam materi yaitu terdiri dari zat murni dan zat campuran. Zat murni merupakan
materi atau benda yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Contohnya paku besi, tembaga, nitrogen, dan oksigen. Sedangkan zat campuran yaitu materi atau benda yang tersusun dari dua atau lebih zat. Contohnya bisa kita lihat pada udara dan air laut. Nah, di udara banyak sekali kandungannya, ada oksigen, ada juga karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, di air laut juga sangat banyak zat-zat. Ada garam, ada juga zat-zat yang lain. Sehingga air laut dikatakan zat campuran. Selanjutnya yaitu wujud zat. Wujud zat terdiri dari 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, agar semakin memahami, marilah kita melihat ciri-ciri dari setiap zat ini. Baik dari segi bentuk, volume, jarak partikel, gaya kohesi, gerak, dan susunannya. Yang pertama, pembeda sifatnya itu dari segi bentuk. Bentuk pada zat padat tetap, pada zat cair mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya. Dan zat gas yaitu mengisi ruangan. Perbedaan sifat yang kedua yaitu dari segi volume. Zat padat volumenya tetap, pada zat cair volumenya juga tetap, dan pada zat gas volumenya akan berubah-ubah. Perbedaan sifat yang ketiga yaitu jarak partikel. Jarak partikel pada benda padat dekat, pada benda cair sedang, dan pada benda gas jauh. Perbedaan sifat yang keempat yaitu dari gaya kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Gaya kohesi pada benda padat sangat kuat, pada benda cair sedang, dan pada benda gas yaitu lemah. Yang kelima, dari segi gerak. Gerak pada benda padat terbatas, pada benda cair agak bebas, dan benda gas yaitu bebas. Selanjutnya, pada susunannya. Benda padat susunannya itu teratur, pada benda cair susunannya itu kurang teratur, dan pada benda gas susunannya itu acak. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, marilah kita melihat contoh-contoh dari benda padat, cair, dan gas. Contoh dari benda padat ada komputer. Nah, di rumah kita juga mungkin ada pulpen, tas kita, dan buku-buku kita. Itulah merupakan contoh dari benda padat. Selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair contohnya misalnya minyak atau air yang sering kita minum. Atau bahkan pada saat kita mandi, kita memakai air. Dan itulah merupakan contoh dari benda cair. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Contohnya yaitu asap yang bisa kita lihat. Dan benda gas ini merupakan benda yang dapat kita rasakan keberadaannya, tetapi tidak dapat kita lihat secara langsung, tetapi dapat kita rasakan. Contohnya, ketika angin berembus,
kita merasakan dingin. Nah, itu merupakan contoh dari benda gas, yaitu angin. Nah, selanjutnya yaitu gambaran susunan partikelnya. Nah, pada benda padat, susunan partikelnya sangat teratur. Pada benda cair, susunan partikelnya kurang teratur. Dan pada benda gas, susunannya itu tidak teratur atau acak. Selanjutnya yaitu sifat-sifat zat. Sifat zat yang pertama yaitu sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang tergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya bisa dilihat dari volume dan masanya. Semakin besar ukuran zat, maka semakin besar pula lah volume zat tersebut. Dan dari segi massa, semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar pula lah massa zat tersebut. Sifat yang kedua yaitu sifat intensif. Sifat intensif tidak tergantung pada jumlah atau ukuran zat tersebut. Sifat intensif terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sifat fisika yang berhubungan dengan perubahan-perubahan fisik zat atau penampilannya, dan sifat kimia yaitu kemampuan zat untuk melakukan suatu reaksi kimia. Hal-hal yang dapat dilihat dari sifat fisika yaitu warna zat, bau, rasa, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, titik leleh atau titik lebur, titik beku, dan kekerasan atau tekstur dari zat tersebut. Sifat kimia bisa kita lihat dari mudah tidaknya zat itu terbakar, kestabilannya, kereaktifan atau mudah tidaknya zat itu busuk, berkarat atau tidaknya zat, dan yang kelima mudah meledak. Nah, sifat-sifat kimia ini dapat kita lihat ketika kita melewati atau berkunjung ke SPBU, maka akan ada petunjuk yang menandakan bahan bakar mudah terbakar. Contoh yang berkarat yaitu di rumah kita mungkin ada seng atau kunci kita yang sudah berkarat. Dan contoh yang mudah busuk yaitu buah-buahan yang sering kita makan, misalnya ada apel, pir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu massa jenis zat. Massa jenis zat yaitu perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Nah, agar mudah dalam memahami konsep massa jenis zat, maka kita harus mengetahui rumus umum dari massa jenis. Rumus umum dalam massa jenis yaitu Rho. Rho sama dengan M per V. Rho itu yaitu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M itu yaitu massa benda, satuannya kilogram atau gram. V itu merupakan volume benda, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, dalam hal ini ada 3 rumus agar kita mudah memahaminya. Rumus yang kedua yaitu V sama dengan M per Rho. Dan rumus yang ketiga M sama dengan Rho
kali V. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Hitunglah massa jenis benda jika volume benda tersebut 8 cm kubik dan saat ditimbang massanya 84 gram. Maka massa jenisnya adalah, maka yang pertama harus kita buat yaitu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yang pertama yaitu volume. Volume benda tersebut 8 cm kubik. Dan yang diketahui kedua yaitu massa. Massanya sebesar 84 gram. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu massa jenis, jadi rho. Jadi kita jawab rho sama dengan M per V. Sehingga rho sama dengan 84 gram per 8 cm kubik sama dengan 10,5 gram per cm kubik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm kubik. Jika massa jenis kayu 250 gram per cm kubik, maka massa kayu tersebut adalah. Nah, apa yang diketahui dari soal tersebut? Nah, yang diketahui yang pertama yaitu volume kayu sebesar 5 cm kubik dan massa jenisnya yaitu sebesar 250 gram per cm kubik. Lalu yang ditanya yaitu massa kayu. Jadi ketentuan yang pertama tadi atau rumus yang pertama, rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan rho kali V. Dari nilai yang diketahui, maka M sama dengan 250 gram per cm kubik dikali 5 cm kubik. Sehingga diperoleh sebesar 1250 gram. Selanjutnya yaitu kedudukan benda dalam zat cair. Kedudukan benda dalam zat cair terdiri dari 3. Yang pertama, benda mengapung. Benda dapat mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Kedudukan benda yang kedua yaitu melayang. Benda dapat melayang dalam zat cair apabila massa jenis benda sama dengan atau seimbang dengan massa jenis air. Dan kedudukan benda yang ketiga yaitu tenggelam. Benda dapat tenggelam dalam zat cair apabila massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Selanjutnya peristiwa yang berkaitan dengan massa jenis atau hal-hal yang sering kita lihat atau sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu merupakan contoh-contoh yang berkaitan dengan massa jenis. Yang pertama yaitu laut mati. Nah, pada laut mati kadar garam yang sangat tinggi sehingga menyebabkan air pada laut mati
memiliki massa jenis yang sangat besar, berkisar 1,24 gram per cm kubik, sehingga menyebabkan manusia dan benda-benda lain mengapung di atasnya. Nah, bisa kita lihat ya, setiap benda yang dimasukkan ke dalam laut mati akan mengapung, atau dengan kata lain akan terangkat ke atas. Nah, hal ini disebabkan oleh kadar garam yang sangat tinggi di dalam air tersebut. Selanjutnya yaitu kapal selam dan tinta printer. Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam karena massa jenis pada saat berada di permukaan air, massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, ketika kapal selam hendak menyelam ke dalam air, massa jenis kapal akan diperbesar dengan cara memperbesar massa kapal selam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke dalam kapal selam dengan cara membuka tangki pemberat, sehingga air akan masuk ke dalam kapal. Apabila massa jenis kapal sebanding dengan massa jenis air laut, maka kapal selam tersebut dapat melayang-layang di dalam air laut. Dan pada saat kapal selam hendak muncul ke permukaan, air dari dalam kapal selam dibuang keluar kapal, sehingga air yang berada di dalam kapal akan berkurang, dan pada saat itu kapal akan muncul ke permukaan laut. Selanjutnya, tinta printer. Nah, tinta printer memiliki kepekatan yang berbeda-beda, sehingga contoh selanjutnya yaitu oli kendaraan dan lapisan bumi. Nah, bisa kita lihat pada kendaraan mesinnya sangat berbeda-beda, sehingga pelumasnya atau olinya juga berbeda tergantung dari karakteristik mesinnya masing-masing. Dan lapisan bumi yang tersusun dari batuan memiliki massa paling besar, berada di bagian paling bawah, dan semakin ke atas massa jenisnya semakin kecil. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Bapak berharap semoga dengan materi ini kita semakin mampu mengelompokkan zat-zat atau benda yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat memahami konsep massa jenis dengan melihat peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.